Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuribka Hidayah dengan nomor pokok mahasiswa 2024-215-00214 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asad STHI MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah agama Islam dengan menjelaskan atau menguraikan ketiga tema dari makalah. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang pertama, yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan. HAM merupakan dasar dari hak dan kewajiban lainnya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM di dunia dan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peristiwa, yaitu yang pertama ada hukum Hammurabi, hukum yang disusun oleh Raja Babilonia Hammurabi pada tahun 1792 SM, yang bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara terpenuhi secara adil. Pembebasan budak oleh Cyrus Agung pada tahun 539 SM, Cyrus Agung membebaskan budak-budak di kota Babel dan mengizinkan mereka memilih agama yang diinginkan. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk awal HAM dalam sejarah. Yang kedua, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia. Nah, yang ketiga ada Organisasi Budi Utomo, organisasi yang terbentuk pada tahun 1908 yang menjadi wujudnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Organisasi ini juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang keempat ada UUD 1945, Konstitusi Indonesia yang menegaskan komitmen terhadap HAM melalui pasal 28A hingga 28J. Yang kelima ada Komnas HAM, didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. HAM muncul karena kesadaran manusia akan harga diri, berharkat, dan martabat. Hak asasi manusia menurut Islam, dalam Islam, HAM dianggap sebagai bagian dari wahyu ilahi dan memiliki dimensi spiritual. HAM dalam Islam berdasarkan pada kewajiban manusia untuk mengabdi kepada Allah, dan setiap hak bersifat bertanggung jawab pada Tuhan. Hak asasi manusia dalam Islam seringkali mencangkup hak hidup, keadilan, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih pemimpin, serta hak atas perlindungan hukum. HAM dalam Islam terkait erat dengan kewajiban. Artinya, setiap individu memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang diatur oleh hukum syariah. Selanjutnya, tema kedua yaitu konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berhubungan dengan rakyat. Sehingga demokrasi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni adanya kesetaraan tentang hak dan kewajiban. Demokrasi dan Islam merupakan satu kesatuan yang melekat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Artikel ini memberi penjelasan
tentang hubungan antara HAM dan demokrasi dalam Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan library research. Pemerintah yang berdemokrasi adalah pemerintah yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memberikan suara baik itu secara langsung dan terbuka maupun secara tidak langsung. Hak asasi manusia dan demokrasi saling berhubungan satu sama lain. Karena dalam negara yang berdemokrasi tentu akan melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Terlebih lagi, hak asasi manusia ini merupakan hak yang telah melekat pada setiap diri manusia. Oleh sebab itu, tidak selayaknya individu lain mencegah seseorang untuk mendapatkan haknya. Dalam agama Islam, demokrasi dan hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip penting. Di antaranya adalah prinsip keadilan, prinsip musyawarah, dan prinsip kebebasan sebagai aspek penting yang utama. Pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental yang mendukung kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, ada kesetaraan dan keadilan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara setiap orang dihargai. Hal ini menciptakan kesetaraan di antara warga negara dan mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi. Nah, yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, HAM dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar. Setiap individu memiliki hak untuk bebas berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Yang ketiga ada stabilitas sosial dan politik. Demokrasi sehat memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai melalui pemilihan umum. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga mencegah konflik sosial yang dapat muncul dari ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sah. Secara keseluruhan, demokrasi dan HAM saling terkait erat, di mana keduanya berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Implementasi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Tema yang ketiga, yaitu tema terakhir, adalah konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama ada pengertian masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani dalam arti luas ini sangat beragam. Hal ini terlihat dari konsep masyarakat madani yang terlihat dari berbagai belahan dunia dan juga latar belakang yang berbeda. Di bagian barat dikenal sebagai civil society atau disebut juga masyarakat madani. Masyarakat madani sering disebut juga mujtama madani yang merupakan konsep tatanan ideal bermasyarakat yang telah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah.
Yang kedua ada tujuan masyarakat madani. Telah disepakati bahwa istilah masyarakat madani mengacu pada konsep masyarakat Madinah yang kala itu memiliki peradaban yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan nilai-nilai Islam, Islam telah mengatur cara hidup bermasyarakat yang baik. Yang ketiga ada ciri-ciri masyarakat madani. Civil society memiliki beberapa ciri-ciri utama yang mencangkup peran pentingnya dalam mendorong partisipasi masyarakat. Nah, yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan publik secara aktif dan warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Yang keempat, ada karakteristik masyarakat madani. Selain beberapa ciri-ciri utama yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat madani juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama ada terintegritasnya individu-individu dan kelompok-kelompok. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuasaan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu masyarakat madani di Indonesia. Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas jamaah, kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab, komitmen pada kontrak sosial atau bayat pada kepemimpinan Islam, dan norma yang telah disepakati bersama syariah. Tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan universal. Pemberdayaan masyarakat madani ini menurut penulis harus dimotori oleh dua ormas, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi Islam ini usia lebih tua dari Republik. Oleh karena itu, ia harus lebih dewasa dalam segala hal. Wibawa, komitmen, dan integritas para pemimpin, serta manajemen kepemimpinannya harus seimbang dengan para pejabat negara. Bahkan ia harus bisa memberi contoh baik bagi mereka. Upaya membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan psikologi yang dilandasi dengan iman dan takwa. Paling tidak harus ada 3 syarat, yaitu menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.